Dulu implan di otak atau mata bionik hanya hidup di film fiksi ilmiah. Tapi sekarang, ilmuwan, investor, dan perusahaan teknologi raksasa sedang serius mewujudkannya. Transhumanisme, gagasan menggabungkan tubuh manusia dengan mesin, bukan lagi ide aneh. Ini sedang dikembangkan sekarang di dunia nyata. Dari Neuralink milik Elon Musk yang ingin menghubungkan pikiran langsung ke komputer, sampai kaki robotik yang dikendalikan dengan otak, kita sedang menyaksikan batas antara manusia dan mesin mulai kabur. Pertanyaannya, ini kemajuan atau awal dari pergeseran besar yang tak bisa dibalik lagi? Teknologi selalu berkembang, tapi transhumanisme bukan sekadar teknologi, ini ideologi. Sebuah visi bahwa manusia tidak cukup hebat, bahwa kita bisa dan harus ditingkatkan. Lebih pintar, lebih kuat, hidup lebih lama. Pendukungnya percaya kita sedang menuju manusia 2.0 yang bisa melawan penyakit dengan chip, menggantikan organ dengan mesin, bahkan mengunggah kesadaran ke cloud. Tapi di balik ambisi ini, muncul satu pertanyaan mendasar. Apakah kita masih bisa disebut manusia kalau sebagian besar diri kita bukan lagi biologis? Kenyataannya, transhumanisme sudah mulai diterapkan, meskipun diam-diam. Teknologi prostetik canggih, chip identifikasi di tubuh, hingga eksperimen integrasi AI dengan otak manusia. Semua sedang berlangsung sekarang. Tapi masyarakat belum siap, secara hukum, etika, bahkan spiritual. Apa yang terjadi kalau satu kelompok bisa meningkatkan tubuh dan pikirannya jauh di atas yang lain? Akankah muncul kelas baru manusia super? Dan bagi yang tak mampu, apakah mereka akan tertinggal secara harfiah? Inilah awal dari era baru, bukan lagi manusia seutuhnya, tapi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan mengetik hanya dengan berpikir, atau mengirim pesan langsung dari otak, tanpa suara, tanpa jari. Kedengarannya gila, tapi itu yang sedang dibangun oleh Neuralink, perusahaan yang dipimpin Elon Musk. Dengan implan seukuran koin yang ditanam di tengkorak, otak manusia bisa berkomunikasi dengan komputer. Ini bukan lagi eksperimen fiksi, uji coba pada manusia sudah dimulai. Bagi pendukungnya, ini adalah terobosan yang bisa menyembuhkan kelumpuhan, kebutaan, bahkan gangguan otak. Brain-computer interface awalnya dikembangkan untuk tujuan mulia, membantu penderita cedera saraf dan penyakit neurodegeneratif. Tapi seperti semua teknologi, itu hanya soal waktu sampai dipakai untuk tujuan lain. Apa yang terjadi jika perusahaan atau negara bisa membaca atau bahkan menanam pikiran melalui teknologi ini? Privasi bukan lagi soal data di internet. Ini soal isi kepala kita sendiri. Apakah kita sedang membuka pintu ke dunia di mana pikiran bisa diakses, dimanipulasi, atau bahkan dikendalikan? Bagi sebagian orang, ini adalah revolusi medis. Tapi bagi yang skeptis, ini awal dari bentuk baru pengawasan dan kontrol massal. Kalau otak bisa terkoneksi, maka bukan tidak mungkin ia juga bisa disusupi. Bicara soal kebebasan berpikir hak paling dasar manusia. Dan kalau itu hilang, maka transhumanisme bukan sekadar perubahan fisik. Ia bisa menjadi ancaman terhadap apa yang membuat manusia tetap manusia. Teknologinya berkembang pesat, tapi hukum dan etika tertinggal jauh di belakang. Saat implan otak dan tubuh bionik mulai jadi kenyataan, kita belum punya regulasi global yang jelas untuk mengaturnya. Siapa yang mengawasi? Siapa yang bertanggung jawab kalau ada kegagalan sistem di dalam tubuh manusia? Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya. Perusahaan teknologi besar bisa menciptakan standar sendiri tanpa pengawasan memadai. Bahkan mungkin menyalahgunakan kekuasaan itu untuk keuntungan mereka. Awalnya, pertanyaan transhumanisme adalah soal etika medis. Bolehkah kita memodifikasi manusia? Tapi sekarang pertanyaannya lebih besar. Siapa yang boleh memodifikasi? Negara, perusahaan, atau individu? Kalau satu negara atau kelompok elit punya akses lebih dulu ke teknologi peningkatan manusia, maka ini bukan soal inovasi lagi. Ini soal kekuasaan. Bayangkan, satu kelompok bisa hidup lebih lama, lebih pintar, lebih kuat, sementara yang lain tertinggal jauh. Inilah potensi lahirnya kasta baru berbasis kapasitas biologis yang ditingkatkan secara artifisial. Faktanya, dunia belum punya kesepakatan bersama soal batas-batas transhumanisme. Seperti dunia yang dulu bingung menghadapi bom nuklir, sekarang kita menghadapi evolusi buatan yang bisa mengubah makna manusia itu sendiri. Tanpa kesepakatan global, risiko penyalahgunaan sangat besar. Apakah kita akan menciptakan dunia baru yang lebih adil dan sehat, atau justru menciptakan bentuk baru dari ketimpangan dan kontrol? Lengan bionik yang bisa menggenggam dengan presisi,
mata robotik yang mampu melihat dalam gelap, organ buatan yang lebih tahan lama dari versi biologisnya. Semua itu sudah nyata. Transhumanisme tak lagi bicara soal masa depan, kita sedang melihat manusia dimodifikasi dari dalam dan luar. Apa jadinya kalau tubuh manusia bisa diperbarui seperti perangkat keras? Ganti kaki, tambah sensor, upgrade kecepatan reaksi? Tubuh manusia bukan lagi batas. Ia bisa jadi proyek yang terus di-upgrade. Teknologi ini memberi harapan bagi jutaan orang, amputan, penderita kelumpuhan, hingga pasien gagal organ. Tapi ada garis tipis antara membantu dan mengubah. Karena teknologi yang sama bisa digunakan bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga memperkuat, membuat seseorang lebih cepat, lebih kuat, lebih tahan banting. Maka muncul pertanyaan, apakah manusia boleh dimodifikasi demi keunggulan, bukan kebutuhan? Dan kalau jawabannya ya, siapa yang menentukan standar manusia ideal? Kita sering bicara soal AI yang meniru manusia, tapi kini manusia yang meniru mesin. Emosi bisa dikontrol lewat neurochip. Tubuh bisa disempurnakan lewat logam dan kabel. Bahkan cara berpikir bisa dioptimalkan dengan stimulasi otak berbasis algoritma. Kalau tubuh dan otak kita sepenuhnya bisa digantikan, apakah kita masih manusia? Atau kita sedang menuju sesuatu yang sepenuhnya baru, entitas setengah biologis, setengah buatan? Dan kalau benar, apa kita siap menerima bentuk baru dari kemanusiaan? Transhumanisme sering dibungkus dengan narasi kemanusiaan, membantu yang lumpuh, menyembuhkan penyakit, memperpanjang hidup. Tapi di balik itu ada industri bernilai triliunan dolar. Dari perusahaan biotek raksasa AI sampai korporasi farmasi, semuanya berlomba menciptakan produk peningkatan manusia. Dan ini bukan soal kebaikan hati, ini soal pasar. Karena kalau tubuh manusia bisa dimodifikasi, maka tubuh itu bisa dijual, ditingkatkan, dan dimonetisasi. Teknologi transhumanisme tidak murah. Implan otak, organ buatan, terapi genetik, semuanya hanya bisa diakses oleh mereka yang punya uang. Maka muncul risiko besar, ketimpangan baru yang lebih kejam dari sekadar ekonomi. Ini bukan lagi si kaya punya rumah mewah, tapi si kaya punya tubuh yang lebih unggul. Bayangkan jika hanya sebagian kecil populasi bisa meningkatkan ingatan, stamina, bahkan umur mereka. Maka kita akan masuk era baru. Bukan lagi kelas sosial, tapi kelas spesies. Jika tren ini dibiarkan tanpa batas, manusia akan terbagi. Mereka yang bisa membeli peningkatan, dan mereka yang tidak. Yang satu menjadi manusia versi lama, rentan, terbatas, mudah sakit. Yang lain jadi manusia versi baru, cepat, kuat, dan hampir tak terkalahkan. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyambut evolusi atau menciptakan ketidakadilan paling brutal dalam sejarah manusia? Dan lebih jauh lagi, siapa yang akan mengontrol pasar tubuh dan pikiran ini? Kalau ponsel rusak, kita bisa ganti. Tapi bagaimana kalau chip di otak crash atau organ buatan gagal fungsi? Dalam dunia transhumanisme, kegagalan sistem bukan cuma soal bug, tapi bisa berarti kematian. Integrasi tubuh dan mesin menciptakan ketergantungan total. Satu kesalahan kode, satu serangan siber, atau satu gangguan listrik bisa mengacaukan fungsi vital tubuh manusia. Dan ini bukan lagi sekadar hipotesis. Sudah ada laporan soal implan neurotek yang gagal, menciptakan trauma, bahkan kerusakan otak permanen. Semakin manusia diperkuat, semakin besar pula ketergantungannya. Bukan hanya pada perangkat luar seperti smartphone, tapi ke teknologi yang melekat langsung ke tubuh dan pikiran. Apa jadinya jika kita tak bisa bergerak, berpikir, atau bahkan bernapas tanpa bantuan sistem digital? Apakah kita masih makhluk bebas, atau hanya perpanjangan dari mesin yang menopang kita? Transhumanisme bisa jadi puncak evolusi, tapi juga pintu menuju ketergantungan total, yang sekali rusak, manusia ikut lumpuh. Dan yang paling menakutkan, teknologi bisa diretas. Kalau data bisa dicuri, bayangkan kalau pikiran juga bisa diakses. Kalau kamera bisa dikendalikan dari jarak jauh, apa bedanya dengan mata bionik atau chip saraf? Kalau ada celah untuk mengontrol, maka pasti ada yang mencoba. Negara, korporasi, bahkan kelompok kriminal. Artinya manusia modifikasi bukan cuma hebat, tapi juga rapuh. Karena satu lubang keamanan bisa menjadi senjata paling mengerikan yang pernah diciptakan. Selama jutaan tahun, manusia berevolusi lewat seleksi alam. Tapi sekarang, kita menciptakan jalur baru, evolusi buatan. Kita tak lagi menunggu perubahan genetik, kita menciptakannya sendiri secara sadar. Implan otak, tubuh bionik, integrasi AI, semuanya bukan hanya perbaikan. Ini transformasi total. Manusia 2.0 sedang dibangun, bukan oleh alam, tapi oleh kita sendiri. Tapi seperti semua kekuatan besar, ada harga yang harus dibayar.
Ketika memori bisa di-backup, tubuh bisa diperbaiki, dan emosi bisa diprogram. Apa arti menjadi manusia? Apakah empati, cinta, rasa takut, dan keterbatasan justru yang membuat kita hidup? Atau semua itu hanya kelemahan yang harus ditinggalkan di versi lama kita? Transhumanisme membuka pintu ke masa depan yang luar biasa. Tapi juga mengundang kita menanyakan ulang satu pertanyaan paling mendasar. Apa arti menjadi manusia? Kita bisa menolak, kita bisa ragu, tapi perubahan ini sudah mulai. Dan tak ada tombol pause dalam sejarah teknologi. Pertanyaannya sekarang bukan apakah ini akan terjadi, tapi bagaimana kita menghadapinya. Dengan etika atau keserakahan, dengan kesadaran atau sekadar ikut arus. Transhumanisme bukan sekadar tren. Ini adalah revolusi dalam diam yang sedang menentukan bentuk manusia di abad berikutnya. Kita sedang berdiri di ambang batas antara manusia dan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan sekadar evolusi tubuh, tapi evolusi makna tentang siapa kita, untuk apa kita ada, dan mau jadi seperti apa kita nanti. Teknologi menjanjikan keabadian, kekuatan, dan kendali atas diri sendiri. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh mesin. Apa arti hidup jika semuanya bisa direkayasa? Saat tubuh jadi proyek, pikiran bisa diakses, dan emosi bisa diprogram. Masihkah kita manusia? Atau kita sedang menciptakan sesuatu yang bahkan kita sendiri belum sepenuhnya pahami? Dan kalau batas itu akhirnya benar-benar hilang, siapa yang akan menentukan di mana letak kemanusiaan kita yang terakhir?